Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Palepi Ramadhani, NPM 2213025031, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan rule based expert system, yaitu ada dua, forward chaining dan backward chaining. Rule based expert system yaitu rule based expert system adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan pakar manusia dalam domain tertentu. Sistem ini bergantung pada basis pengetahuan yang berisi aturan khusus domain dan mesin penalaran untuk memproses aturan tersebut dan mencapai kesimpulan. Aturan-aturan ini biasanya mewakili hubungan antara fakta, gejala, dan solusi. Ada dua mekanisme penalaran utama yang digunakan dalam sistem pakar berbasis aturan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah penalaran berbasis data. Forward chaining juga dikenal sebagai penalaran berbasis data, dimulai dengan fakta atau observasi yang diketahui dan bekerja maju untuk mencapai kesimpulan. Berikut cara kerjanya, yaitu pertama ada pencocokan fakta dengan aturan. Sistem mengulangi basis pengetahuan membandingkan fakta yang diketahui dengan kondisi premis yang setiap aturan. Lalu kedua, mengaktifkan aturan. Jika ditemukan kecocokan, aturan dipicu atau diaktifkan. Lalu ketiga, memperoleh fakta baru. Aturan yang diaktifkan dapat menambah fakta atau kesimpulan baru ke memori kerja yang mewakili status pengetahuan saat ini. Lalu yang fakta yang keempat adalah ulangi. Sistem akan mengulangi langkah 1 hingga ketiga hingga tidak ada fakta baru yang dapat diturunkan atau tujuan tertentu yang tercapai. Contoh, kita membayangkan sistem diagnosis medis yang menggunakan forward chaining, yaitu faktanya itu seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan. Aturan pertama, jika demam dan batuk dan sakit tenggorokan, maka kemungkinan akan flu. Lalu tindakan, sistem mencocokkan fakta yang diketahui, demam, batuk, sakit tenggorokan dengan kondisi aturan 1. Lalu kesimpulan, sistem mengaktifkan aturan nomor 1 dan menambahkan kemungkinan flu sebagai fakta baru ke memori kerja. Forward chaining ini cocok untuk skenario di mana memiliki banyak data awal dan ingin melihat kesimpulan yang dapat ditarik darinya. Ini efisien untuk tugas pemecahan masalah dan klasifikasi. Selanjutnya ada backward chaining, penalaran berbasis tujuan. Backward chaining ini dikenal sebagai penalaran berbasis tujuan, dimulai dengan tujuan atau hipotesis tertentu dan bekerja mundur untuk melihat apakah itu dapat dibuktikan dengan fakta atau aturan yang tersedia dalam sistem pengetahuan. Berikut prosesnya, yaitu yang pertama itu ada identifikasi tujuan. Sistem dimulai dengan hasil atau kesimpulan yang diinginkan. Lalu kedua, mencocokkan tujuan dengan aturan. Sistem mencari basis pengetahuan untuk aturan yang memiliki tujuan sebagai konsekuensi. Lalu ketiga, kondisi aturan. Kondisi premis aturan ini menjadi tujuan baru untuk diverifikasi. Lalu keempat, mencari fakta. Sistem memeriksa apakah kondisi ini sudah merupakan fakta yang diketahui dalam memori kerja. Lalu kelima, meminta informasi. Jika suatu kondisi tidak diketahui, sistem mungkin perlu meminta informasi tambahan kepada pengguna atau berkonsultasi dengan sumber eksternal. Rekursi. Langkah 2-5 diulang secara rekursif sampai semua kondisi aturan terpenuhi atau tidak ditemukan aturan yang mendukung. Lalu contohnya seperti ini, kita mempertimbangkan sistem pemecahan masalah mobil menggunakan backward chaining, yaitu yang dengan tujuannya mendiagnosis mesin overheat. Lalu aturan 1, jika mesin overheat, maka tingkat pendinginan rendah atau termostat rusak. Tindakan, sistem memulai dengan tujuan mendiagnosis mesin overheat, lalu memeriksa aturan. Ini mengidentifikasi aturan 1 di mana mesin overheat adalah kesimpulannya. Lalu tujuan baru, kondisi aturan 1 menjadi tujuan baru, tingkat pendinginan yang rendah dan termostat yang rusak. Verifikasi, sistem memeriksa memori kerja untuk fakta ini atau meminta pengguna untuk memverifikasi tingkat pendinginan mereka.
Lalu backward chaining ini efisien ketika Anda atau kita memiliki hipotesis atau tujuan tertentu dalam pikiran dan perlu mengkonfirmasi berdasarkan pengetahuan tersedia, bisa mendiagnosis penyebab mesin overheat seperti ini contohnya. Lalu manakah metode yang tepat? Untuk memilih metode yang tepat, kita perlu tahu dulu ini gunanya untuk apa. Untuk forward chaining ini lebih disukai ketika data awal sudah tersedia dan tujuannya luas, misal mengidentifikasi penyakit potensial berdasarkan gejala. Sedangkan backward chaining ini lebih cocok ketika kita memiliki hipotesis atau tujuan spesifik dalam pikiran dan perlu mengkonfirmasi berdasarkan pengetahuan yang tersedia. Misalnya, mendiagnosis penyebab mesin overheat seperti itu. Lalu kesimpulan, rule based expert system (RAS) simulasikan pengambilan keputusan pakar manusia dengan basis pengetahuan yang berisi aturan dan mesin penalaran. Dua metode penalaran utama yaitu forward chaining dan backward chaining digunakan untuk mencapai kesimpulan. Forward chaining yang cocok untuk data awal dan tujuan yang luas, sedangkan backward chaining ideal untuk hipotesis spesifik. RAS ini bermanfaat dalam diagnosis medis, pemecahan masalah teknis, dan banyak lagi. Menawarkan cara efektif untuk meniru keahlian dan meningkatkan pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.